Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah wa nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa anazuhu billahi min syururi anfusiha wa min syahiyati amalina ma yahdillahu fala mudhillaha wa man yuhlihu fala hadillaha. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna muhammadu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabihi insani illa yaumiddin amma ba'du. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamuttuna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawla sayyidina yuslih lakum wa amalukum wa yastaghfirkum dzunubakum wa man yu'tilla illaha wa rasuluhu faqad faza fawza azima. Masyiril muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah sholat Jumat ya, insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia yang mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia yang merasa telah berjasa, karena sejatinya segala puji hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupa dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa. Semoga pertolongan dan kemunajat kepadanya sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamuttuna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa yang sulit dan bencana alam. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa saja dan kapan atau di mana saja meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum
summa yumittukum summa illahi tarji'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya dalam banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2, Allah berfirman, Tabarakullazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal muttahu wa hayyata libu lakum ayyukum asyanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia menguasai atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia perkasa maha pengampun. Masyarul muslimin rahimakumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikator adalah pekerjaan yang dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, fa inna khair fa inna khairul amali wa atwamuhu wa in qala. Artinya sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah rutin, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan kita dilakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan kesempurnaan mungkin. Baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan dapat mendoakan kita kelak sebagai mana hadis Rasulullah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala iza mata insanu itqata annahu amalahu illa min sastatin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi atwaladin solihin yaddulahu. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SWT Allah bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, man kana akhiru qolamin la ilaha illallah dukhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Indikator lain dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hidupnya. Akhirnya semoga kita semua menjadi hamba yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita yang
mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam badan husnul khotimah. Barakallahu li wal lakum fil Qur'anil azim wa an-nafsi an-nahi wa ittukum bima fihi minal ayati wa zikril hakimi wa tawbahul min wa minkum tillahu innahu huwas samiul alamin. Aqulu qulu hazata astaghfirullah li wa lakum wa li sayril muslimina wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat wastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.